Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari 1631. Dia lahir dari pasangan Sultan Malikus Said, yaitu Sultan Gua ke-15, dengan Isabe Tomo Lakuntu. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, dia juga pandai berdagang. Karena itulah, dia memiliki jaringan dagang yang bagus hingga Makassar, bahkan dengan orang asing. Sultan Hasanuddin kecil mendapat pendidikan keagamaan di Masjid Bontoala. Sejak kecil, ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting dengan harapan dia nantinya bisa menyerap ilmu diplomasi dan juga strategi perang. Beberapa kali dia juga dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Kemudian saat memasuki usia 21 tahun, Sultan Hasanuddin diamanatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Selain dari ayahnya, Sultan Hasanuddin memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi Kesultanan Goa, yaitu Karaeng Patinggaluang. Sultan Hasanuddin merupakan guru dari Arung Palaka, yaitu salah satu Sultan Bone yang kelak akan berkongsi dengan Belanda untuk menyatukan Kesultanan Goa. Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku setelah mereka berhasil mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis. Kompeni Belanda bahkan memaksa orang-orang negeri menjual dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Mereka juga menyuruh tebang pohon, pala, dan cengkeh di beberapa tempat supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak. Maka sudah jelas Sultan Hasanuddin menolak keras kehendak itu, sebab ini bertentangan dengan kehendak Allah, katanya. Pada tahun 1660, VOC Belanda menyerang Makassar, tetapi mereka belum berhasil menundukkan Kesultanan Goa. Kemudian tahun 1667, VOC Belanda di bawah pimpinan Cornelis Pilman beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertempuran terus berlangsung. Kompeni Belanda menambah kekuatan pasukannya hingga pada akhirnya Goa terdesak dan semakin lemah. Sehingga dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 di Bongaya. Perjanjian Bongaya sendiri sebenarnya adalah deklarasi kekalahan Goa dari VOC Kompeni serta pengesahan monopoli oleh VOC untuk perdagangan sejumlah barang di pelabuhan Makassar yang dikuasai Goa. Beberapa isi perjanjian Bongaya tersebut adalah yang pertama, seluruh pejabat dan rakyat kompeni berkebangsaan Eropa yang baru-baru ini atau pada masa lalu melarikan diri dan masih tinggal di sekitar Makassar harus segera dikirim kepada Laksamana Cornelis Pilman. Yang kedua, raja dan bangsawan Makassar harus membayar ganti rugi dan seluruh utang pada kompeni paling lambat pada musim berikutnya. Yang ketiga, seluruh orang Portugis dan Inggris harus diusir dari wilayah Makassar dan tidak boleh lagi diterima tinggal di sini atau melakukan perdagangan. Tidak ada orang Eropa yang boleh masuk atau melakukan perdagangan di Makassar. Yang keempat, hanya kompeni yang boleh bebas berdagang di Makassar. Orang India atau Mor, sebutan Muslim India, Jawa, Melayu, Aceh, atau Siam tidak boleh memasarkan kain dan barang-barang dari Tiongkok karena hanya kompeni yang boleh melakukannya. Semua yang melanggar akan dihukum dan barangnya akan disita oleh kompeni. Yang kelima, kompeni harus dibebaskan dari bea dan pajak impor maupun ekspor. Yang keenam, seluruh benteng di sepanjang pantai Makassar harus dihancurkan, yaitu Benteng Barombong, Benteng Panakukang, Garasi, Mariso, Boroboso. Dan hanya Benteng Somba Opu yang boleh tetap berdiri untuk ditempati oleh raja. Benteng Ujung Pandang harus diserahkan kepada kompeni dalam keadaan baik bersama dengan desa dan tanah yang menjadi wilayahnya.
Yang ketujuh, koin Belanda seperti yang digunakan di Batavia harus diberlakukan di Makassar. Yang kedelapan, raja dan para bangsawan harus mengirim ke Batavia uang senilai 1.000 budak pria dan wanita dengan perhitungan 2,5 tael atau 40 emas Makassar per orang. Setengahnya harus sudah terkirim pada bulan Juni dan sisanya paling lambat pada musim berikut. Yang kesembilan, pemerintah gua harus menutup negerinya bagi semua bangsa kecuali Belanda. Mereka juga harus membantu kompeni melawan musuhnya di dalam dan sekitar Makassar. Yang ke-10, pemerintah gua harus membayar ganti rugi sebesar 250.000 Riksdaler dalam 5 musim berturut-turut, baik dalam bentuk meriam, barang, emas, perak, ataupun permata. Dan masih banyak lagi. Gua yang merasa dirugikan mengadakan perlawanan lagi, hingga akhirnya pihak kompeni minta bantuan tentara ke Batavia. Pertempuran kembali pecah di berbagai tempat tahun 1669. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Bantuan tentara dari luar menambah kekuatan pasukan VOC, hingga akhirnya kompeni berhasil menerobos benteng terkuat milik Kesultanan Goa, yaitu Benteng Somba Opu pada tanggal 12 Juni 1669. Sultan Hasanuddin kemudian mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan wafat pada tanggal 12 Juni 1670 karena penyakit ari-ari. Dalam catatan sejarah, kompeni Belanda mengakui bahwa Perang Makassar merupakan perang yang begitu hebat dalam upaya menjadi penguasa tunggal atas perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Ketangguhan dan kegigihan Sultan Hasanuddin dalam Perang Makassar sangat diakui oleh kompeni Belanda. Mereka kemudian menggelarinya dengan julukan istimewa, yaitu ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin kini namanya diabadikan untuk Universitas Hasanuddin, Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin, dan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar, KRI Sultan Hasanuddin, dan Jalan Sultan Hasanuddin di berbagai kota di Indonesia. Sekian kisah singkat Sultan Hasanuddin yang bisa saya ceritakan ulang. Kalau ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Ha ha ha.